Selamat pagi kawan-kawan dan Ibu Devi. Di sini kita akan mempresentasikan tentang Kampung Bena di NTT. Saya terutama akan mengenalkan diri saya dan keempat teman saya. Perkenalkan, nama saya Silvi dan keempat teman saya ada Suga, Egi, Raka, dan Tengku. Lokasi Kampung Bena adalah salah satu perkampungan megalitikum yang terletak di Kabupaten Nangga, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Tiwuriwung, Kecamatan Aime, sekitar 19 km selatan Bajawa. Kampung yang terletak di puncak bukit dengan view Gunung Ineri. Akses untuk mencapai Kampung Bena, kita melewati akses udara. Bisa menggunakan pesawat sampai di Bandar Udara Suwo Bajawa, kemudian menggunakan kendaraan darat untuk menuju Bena dengan waktu 1 jam dari bandara. Selanjutnya adalah di dalam Bena itu ada apa aja sih? Yang pertama, pos penerima tamu. Sebelum masuk ke area perkampungan Bena, wisatawan diharuskan mengisi buku tamu dan memberikan sumbangan sukarela. Yang kedua yaitu ngadu dan baga. Ngadu merupakan simbol leluhur laki-laki dan fungsinya untuk menambatkan hewan kurban. Baga merupakan simbol leluhur perempuan dan fungsinya untuk menyimpan tulang sisa hewan kurban. Yang ketiga adalah Watanabe. Watanabe merupakan satu bersusun yang berada di tengah area kampung dan merupakan makam para leluhur. Yang keempat yaitu adalah Gua Maria. Masyarakat Kampung Bena beragama Katolik. Oleh sebab itu terdapat Gua Maria yang berada di ujung perkampungan. Letak Gua Maria tersebut berada di bagian tertinggi perkampungan dengan view Bukit Jerebu dan Gunung Inerie. Yang kelima yaitu kain tenun. Perempuan di Kampung Bena senang menenun kain yang dibuat sebagai selendang rok baik untuk keperluan adat maupun untuk dijual kepada wisatawan. Dan yang terakhir adalah kopi Bena. Kopi Bena dikenal juga dengan kopi Bajawa karena biji kopinya berasal dari Kampung Bena sebagai penghasil biji kopi yang paling utama. Baik, pada visitor manajemen di sini kita ada 4 poin untuk pembahasannya. Yang pertama, tidak ada gate untuk memberikan informasi atau panduan kepada wisatawan. Yang kedua, ada area Gua Maria berada di bagian tertinggi perkampungan itu, tapi tidak ada atau minim pengamanan. Lalu yang ketiga itu ada akses jalan di perkampungan Bena yang memang tidak beraspal, hanya jalan utama untuk kendaraan saja yang beraspal dan banyak batuan pada anak tangga yang tidak rata. Lalu yang keempat, minimnya pengetahuan wisatawan sehingga terkadang memang sampah pada waktu Nabe Baga dan ada juga di makam. Ya, di slide usulan visitor manajemen ini kita memberikan 5 poin. Yang pertama itu adalah memperkuat struktur susunan anak tangga dan membuat jalur kursi roda. Pembuatan jalur kursi roda ini juga baik untuk nantinya wisatawan-wisatawan yang mungkin saja notabene penyandang disabilitas agar tetap bisa datang dan nyaman untuk datang ke Kampung Bena. Lalu yang kedua, membuat papan interpretasi dan pembatas di sekitar area Kampung Bena terutama pada makam leluhur, ngadu, baga. Yang ketiga, membuat jalur naik dan pulang juga bertujuan agar wisatawan juga melihat ragam kain tenun yang dibuat oleh warga. Kalau kita pengen lihat sedikit nih di gambarnya, bisa dilihat ada pintu masuknya di sini. Nah, ini pintu masuk untuk menuju Kampung Bena. Dan di sebelahnya ini yang sedikit kecil, di samping pintu masuknya ada jalur itu memang diperuntukkan untuk jalur pulang. Jadi wisatawan yang datang sana, kalau diperhatikan ya, sepanjang perumahan ini itu
menjual kain tenun. Nah, diharapkan fungsinya ada pintu masuk dan pintu keluar ini agar wisatawan yang datang ke sana bisa langsung menghampiri setiap warga yang menjual kain tenun. Lalu yang keempat ada membuat pagar pembatas di sekitar area Gua Maria untuk keselamatan wisatawan. Nah, kalau kita tengok lagi nih ke gambar, di ujung perkampungan itu sebenarnya itu adalah Gua Maria. Nah, di Gua Maria itu kondisinya memang gimana ya? Ketika wisatawan datang ke sana itu tidak ada lagi pagar pembatas. Jadi mereka ketika ngelongok ke Gua Maria itu mereka langsung juga bisa ngelihat ke jurang. Itu. Lalu yang kelima memberikan pelatihan guide atau pemandu wisatawan bagi masyarakat. Next. Ya, ini kondisinya di Kampung Bena. Kalau bisa dilihat yang paling ujung itu ada Gua Maria, lalu ada makam dan akses jalan di Kampung Bena. Nah, di slide ke-9 ini ada experience creation. Di experience creation ini pengalaman wisatawan yang datang langsung ke Kampung Bena. Nah, Kampung Bena ini sendiri belum memiliki atraksi selain ibu-ibu yang menenun kain di depan rumah. Sehingga wisatawan yang datang cenderung hanya berkeliling sebentar, foto-foto, lalu pulang. Next. Terus di slide ke-10 ini ada usulan experience creation. Nah, usulan ini supaya wisatawan yang datang ke Kampung Bena punya pengalaman, misalnya para wisatawan belajar menenun bersama, belajar nari tradisional. Terus di Bena itu mempunyai yang namanya reba. Nah, reba ini semacam upacara adat. Kita bisa bikin reba ini menjadi festival atau event. Nah, bisa dilihat di poin kedua ini membuat festival reba sebagai wujud ucapan syukur masyarakat Kampung Bena terhadap hasil panen. Terus poin ketiga itu membuat night visit untuk Kampung Bena, salah satu atraksi dengan menonton pertunjukan seni masyarakat di Kampung Bena. Di Kampung Bena itu sendiri terdapat lahan kosong di tengah perkampungan yang cukup untuk membuat pertunjukan. Terus di poin keempat itu ada mengadakan event lari maraton. Nah, untuk event lari maraton ini sebelumnya sudah pernah dilaksanakan. Misalkan dia dari Kabupaten Bajawa ke Kampung Bena itu jaraknya 14 km. Ini bisa dibuat event lari maraton. Terus poin terakhir itu ada belajar membuat ragam ukiran. Karena di Kampung Bena banyak ukiran-ukiran di depan rumah, para wisatawan bisa belajar mengukir di Kampung Bena. Oke, selanjutnya ada visitor experience. Jadi visitor experience ini adalah interaksi antara organisasi dan pelanggan dan perpaduan antara kinerja fisik organisasi, indera yang dirangsang, dan emosi yang ditimbulkan. Untuk visitor experience sendiri itu terbagi menjadi 3, pre-visit, during visit, dan juga post-visit. Pada saat tahap pre-visit, kita akan membentuk Pokdarwis Kampung Bena karena memang di sana belum ada Pokdarwis, hanya individu masyarakat aja, jadi perorangan yang mengelola di sana di Kampung Bena. Lalu juga memberikan informasi terperinci tentang Kampung Bena, termasuk jadwal event yang akan diselenggarakan, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Kampung Bena. Termasuk nanti akan berkaitan juga dengan mengatur jumlah pengunjung yang masuk area perkampungan Bena. Dan ini nantinya akan dikelola dalam satu website. Lalu pada saat daring visit, kita fokus mengatur kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan, termasuk perilaku dan hal yang berkaitan dengan keselamatan wisatawan. Di post visit, kita berencana membuat Museum of Memory Kampung Bena. Jadi sejak zaman dulu sampai sekarang,
bagaimana sih timeline-nya dari Kampung Bena ini. Isinya itu ada foto-foto, benda bersejarah, hasil karya masyarakat, dan juga pengunjung yang bisa dipamerkan di sana. Lalu kita melihat bahwa Kampung Bena ini kekeluargaannya sangat erat. Jadi kami berpikir setiap wisatawan itu bisa juga menjadi bagian dari keluarga di Kampung Bena. Itulah kenapa nantinya setiap wisatawan itu mempunyai dokumen berbentuk kartu keluarga sebagai bentuk diterimanya wisatawan dengan kekeluargaan di Kampung Bena. Lalu tambahan fasilitas usulan dari kami, perlunya ada toilet umum di Kampung Bena, lalu perlu juga tempat cuci tangan, mengingat masa pandemi juga saat ini, dan juga tempat duduk dari batuan alami. Mengapa tempat duduk dari batuan alami? Supaya tidak mengurangi nilai estetika alam yang sudah dijaga di Kampung Bena. Selain itu, juga ada perbedaan bahwasanya batu-batu yang disusun yang menjadi makam leluhur mereka itu bukanlah tempat duduk, jadi tempat duduknya juga sudah ada disediakan seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.